Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kalau kalian dalam baik-baik keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan dan pembelajaran yang keenam. Alangkah lebih baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran yang kemarin, yang kelima, kalian juga belajar tentang perbedaan alat gerak pada hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Kemudian kalian sudah mencoba menemukan ide pokok dari setiap paragraf serta mengetahui corak gambar ilustrasi. Nah, pembelajaran yang sekarang kalian akan belajar lagi tentang ide pokok setiap paragraf, kemudian mempelajari perbedaan alat gerak hewan, avertebrata dan vertebrata secara tepat. Nah, setelah selesai mengamati, coba kalian pindah ke bawah. Di bawah ada kolom yang atasnya ada paragraf, kemudian ada kalimat atau ide pokoknya. Nah, di bagian paragraf di bawah ada angka 1. Silakan kalian tuliskan. Kalau saya melihat gambar seperti ini, kira-kira kalau saya mau membuat cerita, ide pokoknya apa untuk paragraf pertama? Kemudian paragraf kedua nanti ide pokoknya apa? Paragraf ketiga ide pokoknya apa? Nah, dalam buku tersebut diceritakan kalian supaya bisa membuat cerita dari gambar yang tadi kamu amati minimal 3 paragraf. Kalau 3 paragraf minimal, berarti kamu minimal menemukan 3 ide pokok dari gambar yang barusan kalian amati. Bagaimana? Sudah kalian mendapatkan ide pokoknya? Kalau kalian sudah mendapatkan ide pokoknya dari untuk setiap paragraf, nah coba, sekarang kalian mencoba membuat cerita dari gambar tersebut. Buat cerita minimal 3 paragraf. Nah, nanti setelah cerita tersebut selesai, kalian buka lagi bukumu. Di halaman 53 ada sebuah cerita yang berjudul Gerak Kupu-Kupu. Tentu kalian walaupun tidak membaca tahu kupu-kupu, semua orang pasti tahu. Nah, sekarang kalian baca cerita yang judulnya Gerak Kupu-Kupu. Kemudian kalian cari ide pokoknya. Setelah kalian temukan setiap ide pokok dalam paragrafnya, kalian tuliskan, masukkan ke dalam kolom di bawahnya. Nah, sudah selesai anak-anak? Oke. Nah, yang berikutnya, mari kita buka buku halaman 54. Nah, di situ ada 2 kolom. Nah, sebelum masuk itu, mari kita ingat dulu pembelajaran yang kemarin. Pembelajaran yang kemarin kalian sudah bisa mengetahui alat gerak hewan vertebrata, alat gerak hewan avertebrata. Yang kalian ada di buku kalian, kemudian ada alat gerak pada hewan kancil yang bergerak menggunakan kaki dan yang lainnya. Mungkin ada anjing, ada kerbau, ada harimau dan sebagainya. Kemudian untuk avertebratanya kemarin di buku ada siput. Nah, kemarin juga kalian sudah ditugaskan untuk mencari, mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian, yaitu hewan avertebrata atau hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Tentu kalian menemukan banyak sekali karena kita berada di tempat pedesaan, maka pasti banyak yang bisa kalian temukan dari hewan-hewan avertebrata. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengingat semuanya alat geraknya seperti apa, sekarang kalian belajar
membandingkan, dibandingkan. Di situ disediakan dua kolom, ada kolom untuk hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, misalnya untuk hewan vertebratanya kamu membandingkan kelinci. Yang dibandingkan apanya? Misalnya kakinya atau gerakannya. Kelinci gerakannya cepat penjelasannya. Terus untuk yang avertebratanya misalnya kamu ambil yang pertama siput. Yang dibandingkan itu kan gerakan, maka kamu dilihat perbandingan antara gerakan siput dan kelinci. Nah, kalau siput misalnya gerakannya lambat atau pelan. Nah, setelah kemudian kamu tulis lagi ke bawah sebanyak mungkin yang kalian tahu, kamu tuangkan semua di kolom tersebut. Hewan avertebratanya apa saja, hewan vertebratanya apa saja, kamu bandingkan, kamu jelaskan yang dibandingkan tersebut. Silakan. Sudah selesai anak? Iya. Pinter. Nah, kalian pasti bisa lah membandingkan, menemukan perbedaan antara organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Sudah mampu menemukan ide-ide pokok dari setiap paragraf, mampu menemukan kalimat pengembang dari setiap paragraf. Nah, sekarang yang berikutnya kalian diharapkan bisa membuat model sederhana dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Dalam membuat model hewan vertebrata dan avertebrata, kalian bisa memanfaatkan. Misalnya ada kertas, kamu gunting, kamu beri gambar, kamu gunting, diberi warna yang membentuk atau menyerupai hewan vertebrata atau hewan avertebrata. Bisa juga kamu menggunakan karton, atau bisa juga menggunakan plastisin. Tahu plastisin kan? Ya, mainan yang dari lilin yang bisa dibentuk dengan mudah. Kalau tidak ada lilin juga, tidak ada plastisin, bisa juga menggunakan tanah liat. Kalau di sekitarmu banyak tanah liat, bisa menggunakan tanah liat. Silakan gunakan, manfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kalian semuanya. Untuk membuat model sederhana dari hewan vertebrata dan avertebrata, kalian kerahkan semua pikiran, semua keterampilan kalian yakin kalian bisa, kalian mampu. Jangan pesimis, tapi jadilah orang yang optimis, yang berpikiran saya pasti bisa. Kemudian tuangkan kreativitas kalian buat kreatif kalian, diberi warna sebagus mungkin. Kalau bisa menyerupai aslinya. Nah, seperti itu. Jadi nanti hasilnya luar biasa bagus. Semakin kalian banyak tahu tentang organ gerak hewan, avertebrata, hewan vertebrata, nah, semakin kalian banyak paham, maka kalian tentu semakin tahu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan sempurna. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga, mari kita lestarikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita sayangi untuk menjaga kelestariannya. Sampailah kita di penghujung pembelajaran hari ini. Tetap semangat, walaupun kalian belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.